Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 22 yang demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara, tentunya kita mengetahui bahwa dalam kehidupan ini kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Misalnya, memilih untuk bekerja di mana, bidang apa, bertempat tinggal di mana, berteman atau bersahabat dengan siapa, bagaimana sikap kita dalam menjalani hidup, dan masih banyak hal yang lainnya. Berkaitan dengan pergumulan hidup, kita diperhadapkan dengan pilihan mau sedih, senang, patah semangat, atau tetap semangat dalam menjalani pergumulan hidup. Namun, apakah kita berani untuk terus-menerus bersukacita di balik segala sesuatu yang terjadi dalam pergumulan kita? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa berarti terus-menerus dan tidak putus-putus. Artinya bersukacita senantiasa adalah terus-menerus dan tidak pernah putus-putusnya untuk bersukacita. Dan tentunya kita ingin bahwa di dalam hidup kita, dalam kita menjalani pergumulan hidup, kita terus-menerus dan tidak putus-putusnya untuk bersukacita. Oleh sebab itu, supaya kita dapat bersukacita senantiasa, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah tetap berdoa. Kita harus tidak bosan-bosan, tidak jemu-jemu untuk berdoa. Karena di dalam doa, selain kita memuji Tuhan, memohon ampun segala dosa, dan memohon permohonan-permohonan yang lain, di dalam doa kita diperbolehkan, kita dibebaskan untuk berkeluh kesah kepada Tuhan. Artinya menyampaikan pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita berserah kepada Tuhan, berserah atas kehendak Tuhan di dalam pergumulan kita. Ketika kita menyampaikan sesuatu, berkeluh kesah kepada Tuhan soal pergumulan hidup yang kita jalani, dan kita berserah penuh kepada kuasa Tuhan, maka akan menjadikan kita bersukacita. Di samping itu, yang kedua adalah jangan padamkan roh. Artinya jangan memadamkan roh yang ada dalam diri kita. Dan tentu saja Roh Kudus.
Biarlah Roh Kudus senantiasa menyala-nyala dalam hati kita. Biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan atas kita, dan menuntun kita. Ketika Roh Kudus memberikan kekuatan dan kita mau dikuatkan, ketika Roh Kudus menghibur kita dan kita mau dihibur, dan Roh Kudus membimbing kita dan kita mau dibimbing, maka kita akan bersuka cita. Yang ketiga adalah janganlah jemu-jemu untuk menerima firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu ada kekuatan, penghiburan, dan bimbingan juga. Dengan demikian, firman Tuhan akan membawa kita dalam sukacita. Karena di situ ada kekuatan, ada penghiburan yang kita dapat, dan ada bimbingan. Dan yang keempat adalah menguji segala sesuatu. Menguji segala sesuatu di sini adalah bagaimana kita menimbang-nimbang, bagaimana kita melihat segala sesuatu dengan seksama, dan kita melihat, memahami segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan tetap melihat Tuhan ikut campur tangan di dalamnya, dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ketika kita ada dalam pergumulan itu oleh karena Tuhan mengizinkan itu terjadi, dan semuanya untuk kebaikan kita. Ada maksud tertentu, yaitu maksud Tuhan di dalam setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Dengan kita dapat menghayati akan maksud Tuhan di dalam pergumulan kita, maka kita akan bersuka cita. Tentunya kita mau kan untuk bersuka cita senantiasa. Oleh sebab itu, mari teruslah berdoa, teruslah untuk mempersilahkan Roh Kudus berkarya, cintailah firman Tuhan, dan ujilah segala sesuatu. Lihatlah maksud Tuhan di balik segala pergumulan yang sedang kita hadapi. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang telah memberikan keselamatan kepada kami. Engkau juga yang senantiasa menyertai kami. Engkau yang membimbing dan memberikan pertolongan atas kami. Dan kami menyadari keberadaan kami ya Tuhan, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Kiranya Tuhan ampuni, Tuhan layakkan kami untuk berjalan seturut kehendak-Mu. Dan saat ini Engkau mengingatkan kami supaya kami senantiasa bersukacita di dalam setiap pergumulan hidup yang kami jalani. Oleh sebab itu, supaya kami bersukacita, kami harus tetap berdoa, kami tidak memadamkan roh, kami mencintai firman Tuhan, dan kami dapat melihat maksud dan tujuan Tuhan di balik setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan mampukanlah kami untuk bersukacita senantiasa. Dan Engkau mampukan kami untuk menjalani pergumulan hidup kami ini dengan baik. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.